Bagaimana rasanya kuliah di luar negeri untuk jenjang S2 dan S3. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Bagi yang belum kenal saya, nama saya adalah Didi Andriawan. Saya adalah mahasiswa S3 jurusan tafsir di Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya, Turki. Dan saya adalah salah satu penerima beasiswa YTB atau Turkiye Bursları atau Turkish Scholarship. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana rasanya kuliah di luar negeri untuk jenjang S2 dan S3. Di sini saya lebih spesifik ke S2 dan S3 karena kebetulan S2 dan S3 itu hampir sama. Sama itu dalam arti proses perkuliahannya itu prosedurnya hampir sama di sini. Jadi saya nanti akan lebih spesifik berbicara tentang pengalaman kuliah S2 dan terutama S3 di Turki. Untuk pengalaman S2 itu saya mendengar dari beberapa teman dan juga beberapa perkuliahan S2 dan S3 itu dosennya itu sama dan prosedurnya itu, proses perkuliahannya itu hampir sama, walaupun ada perbedaan nanti di beberapa jenjang ada tugas yang berbeda. Oke, untuk pengalaman pertama ya, ketika datang di Turki itu saya itu harus mengikuti perkuliahan bahasa Turki karena perkuliahan saya nanti itu di jenjang S3 itu memang menggunakan bahasa Turki secara penuh, dalam arti 100% bahasa Turki. Walaupun di jenjang tafsir itu sebenarnya lebih banyak kajian bahasa Arabnya ya, menggunakan bahasa Arabnya. Tetapi meskipun di program acara itu saya harus kuliah menggunakan bahasa Turki, beberapa dosen itu menggunakan bahasa Arab. Jadi sebenarnya tidak full 100% bahasa Turki, tergantung dosennya juga. Tetapi untuk tugas-tugas formal seperti tugas pembuatan judul seminar ataupun tugas-tugas proposal, kemudian tugas tesis atau disertasi, semuanya harus menggunakan bahasa Turki. Makalah-makalah itu menggunakan bahasa Turki. Kemudian setelah selesai pendidikan bahasa itu, saya mengikutinya sekitar 8 atau 9 bulan waktu itu untuk persiapan bahasa Turki di kampus. Apakah cukup? Enggak cukup sebenarnya, tetapi karena memang waktunya itu hanya 8 bulan ditambah kegiatan bahasa Turki akademik itu mungkin sekitar 2 bulan kalau nggak salah, kalau nggak lupa itu. Jadi persiapan bahasa ini kurang begitu. Jadi kesulitannya itu nanti di sini. Jadi ketika berada di kampus itu kesulitan di semester pertama karena memang kita baru belajar bahasa Turki dan di kampus penggunaan bahasanya adalah menggunakan bahasa Turki kebanyakannya. Kemudian pengalaman waktu menginjakkan kaki di kampus ketika hari pertama masuk itu pengalamannya itu gimana ya? Ya takut, ya bingung, ya deg-degan, khawatir, tapi nggak terlalu kalau saya itu nggak terlalu takut juga sih, hanya butuh informasi lebih lanjut gitu. Jadi waktu itu ketika hari pertama kali masuk kuliah, saya datang ke kampus, kemudian nggak tahu kan acara ini nanti gimana, saya harus kemana. Jadi saya kemudian bertanya ke bagian administrasi atau bagian di akademiknya itu, saya tanya saya harus kemana, saya harus bagaimana itu. Jadi tantangannya ketika kuliah di luar negeri bagi mahasiswa S2 dan S3 itu tantangannya di sini. Kesulitannya itu apa? Karena bahasanya itu bahasa asing ya, terutama bahasa yang baru kita pelajari, maka kesulitannya itu di bahasa. Kemudian di prosedurnya itu, kalau pengalaman saya S1 S2 di Indonesia itu kan ya pasti di mana-mana kampus itu sama ya. Kalau kita butuh informasi maka kita harus ke bagian akademik itu, ke tata usaha, staf tata usaha itu saya ke kantornya.
Kemudian saya tanya saya harus gimana. Kemudian jauh-jauh hari itu saya sudah mendapatkan info bahwasanya hal pertama yang harus saya lakukan itu adalah mendatangi pembimbing akademik, yaitu dosen kita kelak yang akan mendampingi kita selama studi melanjutkan S2 atau S3 ini. Nah, di situ setelah saya mendapatkan nama dosen saya itu, jadi sama seperti di Indonesia ya, nggak tahu Indonesia sekarang gimana, apakah sudah ada sistem untuk setiap pelajar. Kalau dulu saya itu kayaknya ada tapi nggak terlalu memakai itu. Jadi semacam sistem pelajar, ketika kita masukkan kita tahu datanya itu bagaimana, kuliah yang hendak kita ambil itu bagaimana, semuanya itu ada. Kalau di sini itu begitu. Jadi saya punya semacam akun pelajar itu. Jadi nama saya ada semuanya, datanya, alamat saya, alamat tempat tinggal, kemudian dosen saya, kemudian dosen-dosen pembimbingnya itu ada, kemudian materi-materi yang harus saya ambil, kemudian informasi di situ saya dapat email pelajar yang ada terakhirnya edu itu, kemudian transkrip nilai, semua urusan yang berhubungan dengan staf tata usaha itu bisa dilakukan secara online. Itu enaknya, ada aplikasinya juga, aplikasi Android. Kemudian di situ saya tahu nama pembimbing saya. Nah, kalau belum tahu nama pembimbing itu harus cepat-cepat ke bagian akademik untuk mengetahui nama pembimbing. Jadi yang penting di sini di kuliah dimanapun, terutama di luar negeri, ketika sudah masuk ke tahun akademik ya, itu harus tahu dosen pembimbing. Kalau enggak, itu berarti masih ada masalah. Masalahnya apa? Berarti kita mungkin belum terregistrasi di dalam sistem kampus atau sistem tata usaha itu, sistem akademik. Jadi waktu itu saya kemudian sudah mendapatkan nama dosen. Sebelumnya saya menghubungi, Bapak, saya ingin bertemu sekian-sekian jam sekian, itu apakah Bapak ada waktu? Kemudian beliau bilang, oh iya, kita ketemu nanti. Nah, setelah ketemu, saya kenalan sama pembimbing saya itu. Jadi kalau kuliah S2 S3 itu gini, itu kebanyakan itu nggak punya teman ya. Itu kekurangannya mungkin kesulitannya, tapi nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Jadi kekurangannya di situ. S2 S3 itu nanti yang masuk cuma beberapa, mahasiswanya sedikit dibandingkan S1 ya, dimanapun tempat seperti itu. Jadi kalau masalah bimbingan, masalah ketemu dosen itu bakalan sendiri-sendiri itu. Jadi langsung face to face dengan dosen. Waktu itu ketemu dosen, terus saya tanya, saya perkenalan kepada beliau, nama dan lain sebagainya. Kemudian saya juga tanya tentang beliau, tentang latar belakang beliau. Kemudian saya meminta program apa saja atau mata kuliah apa saja yang harus saya ambil. Jadi di luar negeri, beberapa di antaranya, misalkan di Turki itu untuk jenjang S2 S3 itu ada mata kuliahnya di tahun pertama. Mungkin di beberapa negara itu enggak, jadi langsung penelitian, ketemu dosen pembimbing akademik langsung penelitian. Tetapi untuk di kuliah saya itu di Turki itu ada mata kuliah yang harus diambil. Salah satunya adalah bimbingan. Jadi waktu itu di semester pertama ya, saya dipilihkan jurusannya itu apa saja, kemudian saya memilih di sistem itu. Ketika saya tidak memilih dalam jangka waktu tertentu, maka pembimbing akademik saya itu tidak akan bisa mengkonfirmasi, yang artinya jika saya telat, maka saya harus mengulang di tahun berikutnya. Jadi sistem di luar negeri ini, yang di Turki ini sangat ketat ya, ada jenjang waktu yang itu tidak boleh telat kita. Jadi ketika waktunya mengisi KRS kalau di Indonesia itu harus diisi pada waktu itu, kalau enggak sistem itu tidak bisa dirubah. Beberapa teman ada yang seperti itu, ketika pulang ke luar negeri ke rumahnya di negaranya, ketika di sana dia lupa untuk memasukkan atau input KRS itu, ketika balik ke sini sudah tidak bisa, karena meskipun hanya beberapa hari, tetapi ketika sistem itu udah telat maka tidak akan bisa. Nah itu ketatnya sistem di sini ya.
Kemudian selanjutnya ketika di kelas, nah di sini lebih banyak siswa mahasiswa yang aktif dibandingkan dosen atau salah satunya dosen pembimbing. Jadi dalam hal penelitian itu, dalam hal pembuatan makalah itu ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ketika dalam mata kuliah itu. Ada dosen yang menginginkan menulis makalah kemudian presentasi, itu ada dosen yang meminta untuk meneliti itu misalkan tema apa, sejarah apa, kemudian diteliti, suruh baca kitab ini, kemudian meneliti, membuat sebuah analisis, ada. Kemudian ada juga dosen yang tidak meminta tugas sama sekali, itu ada. Jadi ketika perkuliahan dosen itu menerangkan gini, tetapi di akhir biasanya ada ujiannya, itu ada. Kemudian ada juga dosen yang menyuruh untuk meneliti tesisnya orang lain. Yang tesis itu kadang dipilih karena temanya menarik, kemudian dipilih, dibahas. Kemudian kita disuruh untuk mempresentasikan maksud dari tesis itu. Kemudian kita harus membuat ringkasan tentang tesis itu dan mendiskusikannya. Nah, itu salah satunya bentuknya seperti itu. Untuk perkuliahan kebanyakan itu bisa jadi teman-teman yang hendak kuliah S2 S3 itu ya mungkin kayak di Indo ya, kalau S2 S3 itu yang saya sebutkan tadi mahasiswanya itu jarang. Jadi tidak jarang saya sendiri itu ketika ketemu dengan dosen pembimbing itu saya ya duduk sendiri sama beliau face to face itu, nanti tanya-tanya. Lalu menurut saya di sini itu perkuliahannya nyantai. Nyantai itu dalam arti apa ya? Kita banyak belajar sendiri daripada belajar di perkuliahan, karena perkuliahan saya itu memang seminggu hanya 1 hari untuk masuk mata kuliah itu. Jadi dari pagi sampai sore itu hanya 1 hari dalam seminggu. Itu saya masuk hari Senin aja, sisanya itu ya di perpus, ya di mana diisi sendiri. Kemudian karena perkuliahan saya itu sangat jarang, dan untuk memantapkan bahasa Turki saya banyak memasuki kelas-kelas lain, di mana kelas itu adalah kelas S1. Dan untuk materi sebenarnya untuk keilmuan di S1 yang diajarkan itu hampir sama dengan di Indonesia. Hanya penekanannya dan untuk penajaman materinya itu, pengarahannya itu berbeda. Jadi di situ saya lebih banyak masuk ke S1 itu tujuannya apa? Satu, untuk memperlancar bahasa Turki, karena bahasa Turki itu untuk akademik ya berbeda ya daripada bahasa yang saya pelajari di kursus bahasa yang tahun pertama itu. Kemudian saya bisa mengetahui materi-materi apa saja yang diajarkan di S1. Nah, jadi di sini pengalaman saya yang saya dapatkan adalah untuk materi sebenarnya di luar negeri dan di Indonesia itu secara umum sama, karena itu adalah dasarnya. Jadi misalkan materi umum, materi pengantar, materi dasar, teori-teori dasar itu sama. Tetapi yang berbeda nanti teman-teman bakal merasakan ada penajaman, ada penekanan pada sisi tertentu yang itu adalah pengalaman baru yang bisa kita dapatkan ketika kuliah di luar negeri. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk S2 dan S3 prosedurnya adalah tahun pertama itu 2 semester mengikuti kuliah. Kemudian ada ujiannya, kalau nggak lulus nanti bisa mengulang. Jadi di sini hati-hati, ada beberapa teman memang yang nggak lulus, dan di mana-mana pasti semua wajar ya kalau ada yang lulus dan nggak lulus. Itu memang jadi itu untuk memacu kita agar bersemangat untuk belajar, karena di luar negeri tingkat kesulitannya double, selain materi juga tentang bahasanya. Kemudian setelah mengikuti tahun pertama itu mata kuliah 2 semester, maka dilanjutkan dengan masuk ke kalau S2 itu langsung menulis seminar. Seminar itu apa? Seminar itu semacam mirip penelitian, mirip tesis, tetapi lebih ringkas, sekitar 50 halaman.
Ada yang menulis katanya 35, ada yang menulis 20. Tetapi rata-rata itu 50 halaman. Nah, waktu itu saya sama dosen saya di S3 juga sama, ada seminar. Jadi jenjang pertama mata kuliah, jenjang kedua adalah menulis seminar. Nah, di seminar ini tingkat kesulitannya itu berbeda antara S2 dan S3 menurut saya, yang saya rasakan. Misalkan begini, saya memilih, sebenarnya seminar itu kan yang penting lulus gitu di sini. Jadi kalau nggak lulus itu nggak bisa melanjutkan jenjang berikutnya. Jenjang berikutnya kalau S2 itu setelah seminar bisa langsung menulis tesis. Kalau jenjang S3 setelah seminar itu harus mengikuti ujian komprehensif. Setelah lulus baru menulis disertasi. Nah, waktu itu saya pikirnya pokok pengen lulus lah gitu, pengen selesai lah. Ternyata sama dosen saya itu agak diperketat gitu. Jadi 10 judul yang saya ajukan itu hampir semuanya ditolak, kecuali 1-2 itu yang kemudian saya teruskan menulis seminar. Nah, yang menarik di sini menurut saya ini ya sulit, tetapi ini merupakan kelebihan. Sulitnya itu begini, ketika memberikan judul itu tidak serta-merta judul itu kita dapatkan menarik kemudian selesai gitu. Saya harus meneliti judul itu sudah ditulis atau belum. Meskipun mirip tetapi metodenya berbeda itu tetap tidak bisa. Itu yang ditekankan oleh dosen pembimbing saya. Berbeda dengan di Indonesia, sama objeknya kalau materinya atau metodenya itu beda bisa diterima. Bahkan untuk skripsi, untuk disertasi, untuk tesis itu bisa. Itu yang saya tahu di Indonesia dulu. Tetapi tidak untuk tidak untuk di Turki untuk pembimbing saya itu. Jadi beliau mintanya yang tidak pernah ditulis sama sekali. Jadi saya ini kesulitannya itu harus mengecek gitu. Yang mengecek itu enaknya di sini. Di Turki itu ada website yang database, seperti database ya. Semua penelitian itu diupload di sana, bahkan PDF-nya itu ada. Jadi kalau di Indo kan ada repository itu dari website kampusnya. Ketika sudah sudah disetujui kampus, kemudian diupload. Tapi yang belum mendaftar, yang nggak punya akun itu kan dapat itunya, dapat abstrak sama bab pertama. Kalau di Turki enggak, semua bab bisa diunduh. Karena apa? Itu untuk mencegah plagiasi. Jadi begini, ketika mengajukan judul itu nggak boleh ada yang sama. Nggak boleh ada yang objeknya sama, nggak boleh, bakalan ditolak meskipun itu menarik dan menggunakan metode yang berbeda. Nah, di situ harus dicari di 2 sumber waktu itu, di website A dan website B harus nggak ada yang bahas. Nah, itu saya kesulitannya di situ. Kemudian saya cari 10 judul itu semuanya nggak ada yang sama. Jadi belum pernah diteliti di sini. Nah, kemudian saya ajukan ke dosen saya itu kayak nggak tertarik gitu. Beberapa itu udah saya nggak tertarik gitu bilang. Tapi beberapa ini saya suka. Kamu ini milih yang mana? Kemudian saya memilih dan saya jadikan judul itu. Nah, waktu itu kalau yang biasanya itu kan hanya 50 ya. Dosen saya itu sampai saya menulisnya itu sampai 100 halaman. Saya susutkan sampai 98 halaman. Itu untuk seminar saja, belum belum disertasi itu. Jadi di sini saya nggak merasa itu sulit, ya sulit memang, tapi mau gimana lagi. Saya hanya mengambil manfaatnya saja. Oh, ternyata penelitian itu harus begini. Jadi saya harus totalitas lah, nggak boleh nyantai-nyantai. Ini manfaatnya pasti untuk saya pasti seperti itu. Jadi hanya untuk seminar yang harusnya bisa 50-an lembar itu saya harus menulis sampai 100, tapi nggak masalah ya, alhamdulillah lulus. Kemudian setelah lulus saya mengikuti ujian komprehensif. Kalau S2 itu lulus langsung bisa nulis, ngajuin judul. Kalau S3 itu harus mengikuti ujian komprehensif. Ujian komprehensif itu apa sih? Begini, ujian komprehensif itu adalah ujian yang isinya itu
yang diujikan seluruh materi di bidang itu, materi dasarnya. Materi itu diajarkan di S1 dan S2, dan salah satunya juga yang diajarkan di S3. Jadi teori-teori dasar, teori-teori yang kalau di dalam bukunya itu, kalau di Indo biasanya buku pengantar itu, entah pengantar bahasa Indonesia, pengantar sejarah Islam, pengantar filsafat, itu yang umum semua harus dipelajari. Dan itu pertanyaan itu acak, nggak bisa dipilih. Yang menanyakan ini dosennya langsung, dan dosennya itu jurinya itu ada 6, 3 dosen dari kampus asal, 3 dosen dari kampus luar sini maksudnya, luar kampus saya. Dan di situ kesulitannya begini, saya harus mempelajari semua materi itu, dan kesulitannya itu adalah sumbernya bahasa Arab dan materi saya itu pengantarnya bahasa Turki, jadi double itu. Saya sampai pusing itu, tapi mau gimana lagi, harus dilewati. Kalau nggak akan bisa mengikuti jenjang selanjutnya atau jenjang menulis disertasi itu. Jadi kesulitannya itu di situ. Tetapi kalau mau melajari pasti bisa kok. Dan alhamdulillah saya lulus. Berapapun nilainya saya nggak melihat nilainya, karena yang penting itu lulus itu sudah bagus. Karena saya bukan orang Turki, saya bukan orang Arab. Nah, jadi di sini saya ngambil kelebihannya aja lah, positifnya aja lah. Yang penting saya lulus, berapapun nilainya saya nggak mengurus itu, karena yang penting adalah lulus. Nah, setelah itu ya udah, kemudian mengajukan judul, lalu memulai menulis disertasi jika judul itu disetujui. Nah, di sini ini saya ketika membuat video ini saya sudah di jenjang untuk mengajukan judul dan menulis disertasi. Untuk selanjutnya mungkin akan saya akan saya bagi lagi pengalaman tentang kuliah di luar negeri untuk jenjang S2 dan S3. Untuk pengalaman lain apa ya yang sulit lainnya itu hal-hal yang sebenarnya nggak berhubungan dengan akademik, tetapi itu adalah penyokong atau pendukung. Contohnya ini masalah keluarga ya. Jadi karena saya di sini dan saya sudah berkeluarga, saya berniat untuk membawa keluarga di sini. Nah, ketika membawa keluarga di sini itu pengalamannya harus mengurusi administrasi. Yang administrasi itu nggak semudah ketika di Indonesia prosesnya. Nggak mudah itu gara-gara apa ya? Gara-gara kita orang asing, kemudian proses administrasi di sini sangatlah ketat. Misalkan dokumen yang dari luar Turki itu harus diterjemahkan notaris, kemudian dilegalisir di kedutaan Indonesia, kemudian dilegalisir di lembaga Turki di Ankara, di ibu kota Turki itu. Jadi pengalamannya untuk membawa keluarga yang berhubungan dengan studi ya seperti ini, memang kita ditantang untuk membagi waktu, membagi finansial, menghitung secara tepat agar studi kita itu bisa lancar, kemudian kita bisa tetap tinggal bersama keluarga. Jadi salah satunya adalah ini kesulitan dan kelebihannya itu. Mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat dan terutama bagi teman-teman yang hendak melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Jadi tantangannya adalah semacam ini. Secara singkat, perkuliahan bisa jadi lebih sulit karena menggunakan bahasa asing. Meskipun begitu, kuliah itu di mana-mana pasti nggak mudah. Di Indonesia pun dengan bahasa Indonesia juga pasti sulit. Tetapi di luar negeri bisa jadi sulitnya bertingkat. Tetapi jangan khawatir karena pasti ada kemudahan. Seperti dosen pembimbing itu, dosen-dosen itu pasti memaklumi mahasiswa asing jika ada kekurangan. Jadi yang penting teman-teman punya semangat dan tekad. Kemudian yang kedua, dimanapun untuk jenjang S2 dan S3 itu nggak mudah dalam hal materi, diperketat dalam hal penelitiannya dan lain sebagainya. Dan di beberapa jurusan untuk S3 itu harus publikasi jurnal internasional minimal 2.
Sulit memang, tapi kalau dilakukan, kalau kita jalani dengan nekat pasti bisa. Jadi salah satu kesulitannya di situ. Kemudahannya apa? Ya kemudahannya pasti datanglah. Besok mungkin dibantu sama dosen dan kemudahan-kemudahan lain. Yang penting kita jalani dulu dengan tekad, dengan doa, dengan persiapan yang matang. Pasti semua yang sulit itu bisa menjadi mudah. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.